Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Insan Badrudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 atau kelas 3 SMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema Rahmat Islam bagi Nusantara. Ini saya mengambil dari materi kurikulum 2013. Jadi rahmat Islam bagi Nusantara. Islam sendiri adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Begitu juga untuk Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas rahmat Islam bagi Nusantara. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia. Jadi terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Jadi ada 3, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan juga teori Persia. Nah, di sini ada kesamaan, yaitu teori Gujarat dan juga teori Persia, yaitu sama-sama berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Nah, itu berbeda dengan teori Mekah yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, tapi secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi, itu banyak bukti yang dapat dibuktikan lah, banyak penemuan-penemuan yang memang itu memperkuat pendapat tersebut. Jadi jika yang abad ke-7 itu yang dianggap lebih awal daripada abad ke-13 tadi memiliki pendapat yang kuat, bukti-bukti yang kuat, maka diyakini bahwa Islam itu masuk ke Nusantara abad ke-7. Karena abad ke-7 sudah dapat dibuktikan, maka untuk abad ke-13 masuknya Islam ke Indonesia ini memang kurang diteliti, karena di abad ke-7 saja itu sudah banyak bukti-bukti, penemuan-penemuan yang dapat membuktikan, yang dapat memperkuat pendapat tersebut. Nah, lalu ini saya sebutkan 3 bukti-bukti bahwa teori Mekah itu yang dianggap itu kuat pendapatnya, yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 Masehi. Sebenarnya ada banyak untuk bukti-buktinya. Ini saya ambil 3 saja, yaitu yang pertama ini, bahwa sejarawan itu menemukan bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara. Nah, memang pada saat itu, saat masih zaman kerajaan-kerajaan, Nusantara itu merupakan jalur perdagangan lah. Jadi memang banyak negara-negara di dunia yang memang melewati Nusantara untuk memasarkan dagangannya. Nah, seperti itu. Ya, salah satunya juga India, terus ada Arab, lalu ada juga Cina. Lalu yang kedua, ini di pesisir pantai Sumatera, ini sudah ditemukan perkampungan Arab. Nah, itu pada saat itu masih kekuasaan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha Sriwijaya itu. Lalu yang ketiga, ini ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Ini sudah di Gresik, sudah di Jawa. Ini abad ke-11. Nah, ini saja abad ke-11 ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Pulau Jawa. Nah, jadi memang bisa kita simpulkan sebelum abad ke-13 itu Islam itu sudah masuk ke Nusantara. Nah, ini ada 2 ilustrasi atau gambar, yaitu peta jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 9 Masehi, yang memang negara-negara di dunia itu bahkan tidak hanya Asia ya, tapi Eropa juga ikut
sampai ke Nusantara. Ya memang pada saat itu masih ada Belanda di Nusantara. Jadi ada Eropa, ada Cina, India, dan juga Arab. Memang Arab dan India itu yang berpengaruh lah mungkin untuk membawa agama Islam itu masuk ke Nusantara. Dan juga yang ada gambar yang di sebelah kanan itu makam Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik. Baik, selanjutnya memasuki bab yang kedua, yaitu strategi dakwah Islam di Nusantara. Di sini saya sebutkan 3, walaupun mungkin ada banyak ya, tapi ini yang secara umum lah. Jadi ada 3, yaitu perdagangan, perkawinan, dan juga pendidikan. Nah, perdagangan sendiri jelas dari lalu lintas tadi seluruh dunia itu kebanyakan pasti singgah ke Nusantara, entah itu untuk berdagang ataupun mungkin bagaimana mereka berbisnis untuk bisa mendapatkan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Lalu perkawinan, nah ini memang karena pada saat itu pendatang-pendatang yang berjualan yang datang ke Nusantara, itu jelaslah mereka orang yang mungkin sosial dan ekonominya itu terpandang baik dibandingkan penduduk lokal pada saat itu. Jadi memang pastilah jika perkawinan ini penduduk pribumi itu tertarik dengan para pendatang tersebut. Nah, dengan perkawinan tersebut di Islam, bahwa bisa terjadi perkawinan apabila wanita yang ingin dinikahi itu harus diislamkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan mungkin pada saat itu penduduk pribumi itu tidak keberatan untuk masuk ke agama Islam. Untuk pendidikan, proses islamisasi di Indonesia ini juga melalui pendidikan ya, salah satunya mungkin kalau di Jawa saya bisa sebutkan Wali Songo itu menggunakan akulturasi seperti itu. Lalu ini ada ilustrasi yang sebelah kiri itu ada contoh pondok pesantren, itu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Jadi memang lewat pondok-pondok pesantren tersebut dulu Islam berkembang di bidang pendidikannya. Lalu yang sebelah kanan itu ada seni bangunan Masjid Qudus yang pada saat itu di situ itu mayoritas masyarakat Hindu, dan bentuk bangunan itu yang dibuat tiap tingkatan-tingkatan itu ada makna tersendiri, yang dimana dalam bangunan tersebut memadukan antara dari agama Hindu tersebut dengan agama Islam. Nah, seperti itu. Lalu ini yang bab ketiga, bab terakhir, saya ambil 3 bab saja, yaitu masuknya Islam ke Indonesia, sejarahnya, lalu dakwah dalam perkembangan Islam tersebut, dan ini perkembangan dakwah dari tiap pulau-pulaunya. Jadi berdasarkan bukti yang ada, teori Mekah yang memang cukup meyakinkan untuk dipilih, dan memang bukti-buktinya membuktikan bahwa teori Mekah itu benar, bahwa sebelum abad ke-13 tadi Islam itu sudah masuk ke Nusantara. Nah, perkembangan di Sumatera sendiri itu memang pertama kali berkembang itu di Sumatera. Memang, dan pada saat itu kita ketahui bersama bahwa kerajaan Islam tertua adalah Samudra Pasai yang berada di Pulau Sumatera. Lalu ini kembali saya sajikan ilustrasi. Yang sebelah kiri adalah Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Ini pada abad ke-19. Jadi sudah ada masjid-masjid bahkan itu besar ya. Lalu yang sebelah kanan itu ada peta perkembangan dakwah abad ke-7 sampai 9. Memang pada awalnya ke Sumatera, lalu mungkin ke Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga ke Papua. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Kalimantan. Agama Islam ini mula-mula masuk Kalimantan Selatan. Nah, ini mungkin dari Sumatera tadi yang awal, lalu ke Kalimantan. Ini yang membawa juga pedagang Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Oh, jadi
setelah Sumatera itu mungkin ke Jawa dulu baru ke Kalimantan. Nah, seperti itu. Lalu ada perkembangan Islam di Maluku. Ini sejak abad ke-15, ini juga melalui pedagang ya. Memang pengaruh dari pedagang ini sangat besar, apalagi di Nusantara, yang memang pada saat itu kebanyakan layah perairan ya. Jadi melalui kapal-kapal itu singgah, setiap mereka singgah, mereka juga ikut berdakwah. Seperti itu. Daerah yang dimasuki Islam di Maluku yang pada awal itu Ternate, Tidore, Bakau, dan Jailolo. Lalu perkembangan Islam di Papua. Nah, ini memang jika diawali dari Sumatera dan untuk sampai ke Papua, memang itu Papua mendapat bagian yang terakhir dalam dakwah ya. Mungkin sedikit telat lah. Mereka pun mendapatkan Islam itu kebanyakan dari pengaruh raja-raja Maluku, mungkin dari sisi politik. Dan juga ya, pedagang itu sudah pasti. Dan daerah yang awal-awal dimasuki Islam yaitu Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Devi. Lalu ini di Sulawesi, pada abad ke-16 Islam masuk Sulawesi. Ini dari Sumatera Barat. Dan daerah yang dimasuki awal-awal yaitu Goa dan kerajaan di Sulawesi Selatan. Mungkin yang dari kerajaan ini memang dari politik. Biasanya seperti ini. Ada sebuah kerajaan yang mungkin itu Hindu atau Buddha yang sebelumnya ada sebelum Islam masuk ke Nusantara. Nah, mereka biasanya membutuhkan bantuan atau membuat kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, sehingga dalam kesepakatan tersebut, kerajaan Islam memiliki ide bahwa salah satu persyaratan untuk kesepakatan tersebut adalah raja dari kerajaan tersebut harus masuk Islam. Seperti itu. Lalu di Nusa Tenggara, ini juga dibawa para mubalik dari Sulawesi Selatan dan juga dari Jawa untuk penyebaran di Nusa Tenggara. Lalu di Pulau Jawa, nah ini Pulau Jawa itu pada abad ke-11 Masehi dibawa para pedagang dan para mubalik dari Pasai, ini dari Sumatera. Dan juga di Jawa ini dibantu oleh Wali Songo, itu dari Turki langsung. Saya pernah membaca beberapa referensi, memang Wali Songo itu salah satunya berasal dari Turki, utusan dari Raja Turki pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, ini ada ilustrasi yaitu para dai di Jawa atau dikenal Wali Songo. Walaupun 9 ini adalah, kalau tidak salah, ini adalah pimpinan dari tiap-tiap kloter. Jadi memang Wali Songo itu tidak hanya 9 ini saja, ada banyak, ada beberapa yang pimpinan dari awal itu yang memimpin kloter pertama. Setahu saya dari Turki tersebut, utusan Raja Muhammad I, itu dengan tujuan menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit yang pada saat itu luar biasa ya, hampir seluruh Nusantara, bahkan hampir se-Asia Tenggara itu kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, makanya Wali Songo ini langsung menuju ke Jawa untuk ke pusat kerajaan Majapahit tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun mungkin salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.